toko grosir perlengkapan rumah tangga di Ponorogo, Jawa Timur, ludes terbakar. Banyaknya material yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik menyebabkan api dengan melalap isi bangunan. Semua ludes terbakar, bahkan 2 unit sepeda motor hangus. Besarnya kobaran api dan banyaknya kepulan asap menyebabkan warga di sekitar lokasi diamankan karena api terus membesar dan bisa merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran diketahui terjadi setelah salat Jumat. Berawal ada kepulan asap, anak-anak yang sedang bermain mengetahui kejadian berteriak minta tolong. Main terus lari katanya kebakaran gitu, kalau medal sampun nopo sudah terbakar. Oke, sampun terbakar. Terbakarnya dari luar apa dari dalam? Dari luar. Tumpukan apa itu? Kayaknya busa. Terus habis itu? Pun terus mriki pun ruame terus diteleponi pemadam niku wong nggih ra diganggu. 6 karyawan dan pemilik toko berhasil menyelamatkan diri saat sebelum api membesar. Api berhasil dipadamkan 3 jam berikutnya setelah 3 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi kejadian. Namun isi bangunan ludes tak bersisa. Polisi masih melakukan penyelidikan atas penyebab kebakaran. Akibat kejadian ini pemilik merugi hingga lebih dari 3 miliar rupiah lebih. Kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subki, iNews melaporkan. Pemirsa, massa menyerbu sejumlah restoran cepat saji yang diduga terafiliasi dengan Israel. Para pengunjung berbondong-bondong keluar dan arus lalu lintas pun menjadi macet. Ratusan orang pendukung Palestina dari Madura menggeruduk restoran cepat saji di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur. Massa meminta pengunjung gerai keluar dan meneriakkan agar gerai ditutup karena dinilai produk tersebut diduga terafiliasi dengan Israel. Melihat hal tersebut, para pengunjung pun berbondong-bondong keluar hingga membuat restoran sepi. Massa juga meminta perwakilan dari restoran menemui mereka untuk menerima tuntutan para pengunjuk rasa. Hari ini bentuk aksi konkret di mana negara kita sudah juga sama-sama komitmen bahwa memusuhi terhadap pembantaian atau agresi Zionis Israel. Maka gerai ini atau beberapa fast food ini yang kami datangi diduga berafiliasi dengan negara Zionis Israel. Itu maka kami menyampaikan untuk sebagai dukungan tutup itu sampai penyerangan atau agresi Zionis Israel kepada Palestina untuk berhenti. Akibat aksi ini, arus lalu lintas macet dan restoran pun mendapat penjagaan dari pihak kepolisian. Sejumlah minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagang terhadap Palestina. Sejumlah minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Hal itu terlihat dari beberapa produk di rak yang telah diberi tanda dengan tulisan barang ini tidak dijual sesuai fatwa MUI. Ada sekitar 35% produk Israel yang dijual di minimarket ini. Pihak minimarket juga menyarankan kepada para pengunjung agar membeli produk lokal demi ikut membantu meningkatkan ekonomi UMKM. Cuman memang bagi pembeli yang ingin membeli barang-barang itu nanti kita arahkan dari tim kita, dari kasir, dari sini untuk kalau bisa membeli barang-barang yang lain. Ya, kita beri label bahwa sesuai dengan fatwa MUI barang-barang ini tidak kita jual begitu. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagang terhadap Palestina. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi solidaritas digelar untuk ratusan para medis korban agresi Israel di Gaza, Palestina. Puluhan rumah sakit dan pusat kesehatan dipaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel. Ratusan tenaga medis Indonesia menggelar aksi solidaritas serta doa bersama untuk 200 para medis yang menjadi korban agresi Israel di Gaza, Palestina Jumat sore. Di mana salah satunya adalah dokter yang pernah menempuh sekolah kedokteran di Indonesia, Muin Al-Shurafa. Dari data yang dihimpun Mercy, sedikitnya 22 rumah sakit dan 49 pusat kesehatan dipaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel ke Gaza. Untuk itu, para medis dan relawan Mercy mendesak pemerintah Indonesia, PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia melakukan diplomasi secara tegas agar Israel menghentikan agresinya terhadap Palestina.